ternyata masih banyak makam-makam keramat lainnya di Garut yang konon katanya juga mempunyai kisah dan sejarah mengenai tokoh yang menyebarkan agama Islam di Garut. Dan berikut ini rentetan makam-makam keramat di Garut yang diawali dengan makam Cinunuk, di mana merupakan makam dari Pangeran Papak. Beliau pun juga sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Karamat Godok yang berjarak dari makam Godok sekitar kurang lebih 1 kilometer. Prabu Kian Santang konon katanya namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci dan tempatnya menjadi Godok Karamat. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau pada tahun 849 Hijriah. Syekh Sunan Rohmat Suci pun wafat di tempat tersebut yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rohmat Suci atau Makam Karamat Godok. Lantas, benarkah bahwa selain makam Godok Garut yang konon merupakan makam Prabu Kian Santang, masih ada beberapa makam keramat di daerah Garut, Jawa Barat yang konon katanya juga merupakan makam dari tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Yang konon katanya merupakan makam dari Prabu Kian Santang, ternyata masih banyak makam-makam keramat lainnya di Garut yang konon katanya juga mempunyai kisah dan sejarah mengenai tokoh yang menyebarkan agama Islam di Garut. Dan berikut ini rentetan makam-makam keramat di Garut yang diawali dengan makam Cinunuk, di mana merupakan makam dari Pangeran Papak. Makam Cinunuk Pangeran Papak. Ya, nama makam Waliullah ini sejatinya adalah Raden Wangsa Muhammad. Namun, masyarakat sekitar lebih populer menyebutnya sebagai Pangeran Papak, di mana sebutan Papak merujuk pada jari tengah dan telunjuknya yang konon katanya sejajar atau papak dalam bahasa Sunda. Ada juga cerita penyebutan Papak untuk Raden Wangsa Muhammad lantaran sikap dan prinsip beliau yang tanpa pandang bulu dalam memperlakukan orang tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Sosok Pangeran Papak sendiri konon merupakan penyebar ajaran Islam di tanah Garut dan dimakamkan di dekat Sumur Tujuh Cinunuk. Konon, mata air yang cukup bening dan segar ini dipercaya memiliki khasiat tertentu. Salah satu ajaran Pangeran Papak yang selalu diangkat masyarakat sekitar adalah agar hati selalu tentram, yaitu ulah nginggu kabingung, miara kasusah, sangkan aya dina kagumbiraan, sangkan aya dina kagumbiraan manah. Di mana artinya jangan memelihara keresahan hati sehingga selalu ada dalam keceriaan hati selalu. Lantas seperti apa sejarah lengkap dari Pangeran Papak atau Raden Wangsa Muhammad ini? Raden Wangsa Muhammad konon katanya hidup di pertengahan abad ke-19 Masehi. Dikenal dengan nama Pangeran Papak atau Sunan Papak. Beberapa ratus tahun yang lalu di kampung Cinunuk hidup seorang kiai bernama Raden Muhammad Juari dari keluarga keturunan bangsawan Balubur Limbangan. Ia menikah dengan Nyi Raden Siti Injang dan berputra 7 orang, salah satunya si bungsu yang bernama Raden Wangsa Muhammad. Putra yang inilah konon katanya kelak menjadi seorang kiai mengikuti jejak ayahnya. Menurut versi silsilah Pangeran Papak atau Raden Wangsa Muhammad adalah keturunan dari Prabu Laya Kusuma, yaitu putra dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Nailendra Pakuan Raharja yang menikah dengan seorang putri Prabu Laya Rawangi atau Sunan Rumenggong. Dari keprabuan Kertarahayu bernama Nyi Putri Buniwangi. Raden Wangsa Muhammad dilahirkan di sebuah kampung bernama Cinunuk, kira-kira pada abad ke-18 Masehi. Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas.
cekatan dan penurut pada kedua orang tuanya, hormat pada yang lebih tua, sayang pada teman-teman sebaya. Konon katanya, dalam pergaulan tidak pernah bersikap membedakan dengan anak sebaya dari keluarga apapun, walaupun sebenarnya ia sendiri dari keluarga Terah Menak. Hal tersebut tampak manakala dalam bergaul tidak pernah bersikap mengambil jarak dengan siapapun. Memiliki perilaku demikian, konon Raden Wangsa Muhammad sangat disenangi dan disayangi kalangan orang tua dan anak-anak sebayanya. Lantaran lahir dari keluarga kiai, maka dengan sendirinya ia pun menunjukkan tanda-tanda yang agamis. Ketika Raden Wangsa Muhammad dewasa dan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang kiai, sikap dan sifatnya yang terpuji semakin nampak, sehingga tak pelak lagi ia menjadi tokoh karismatik. Hal itu terutama ditunjukkan oleh kearifan dan keluhuran budi pekertinya membuat ia disegani, dihormati, dan dijadikan panutan masyarakat sekitar. Semasa hidup sebagai seorang kiai, konon katanya Raden Wangsa Muhammad selalu menuntun dan mengajarkan kepada masyarakat agar selalu berbuat kebenaran demi mencapai cita-cita hidup di dunia serta di akhirat kelak. Atas prinsip dan sikap inilah Raden Wangsa Muhammad mendapatkan julukan Pangeran Papak. Pangeran Papak sendiri berarti seorang yang berbudi luhur dan tidak pernah membedakan harkat derajat manusia. Ketertarikannya dalam menghaluskan rasa melalui kesenian tradisi melahirkan karya seni monumental, yaitu kesenian tradisional boyongan. Terdapat beberapa jenis kesenian tradisi yang selalu dipagelarkan waktu itu. Di antaranya wayang golek, reog, pantun, wawacan, tembang, kerinding, terbang, tari, dan boboyongan. Dalam pementasan semua kesenian itu senantiasa diselipkan ajaran Islam berupa petuah, suri tauladan, gambaran bagi orang-orang yang mau berbuat kebenaran, dan larangan-larangan bagi orang yang berbuat kezaliman. Semasa hidup Raden Wangsa Muhammad, banyak didatangi orang yang berkecimpung dalam dunia seni, para pelajar, dan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha lain untuk belajar ilmu atau budi pekerti yang dimilikinya. Kecintaannya dalam bidang ilmu pengetahuan melahirkan sebuah karya naskah sastra Sunda kuno berjudul Wawacan Jaka dan Wawacan Aki Ismun. Melalui dua media ini, konon katanya Pangeran Papak menyebarkan syiar Islam kepada masyarakat luas. Raden Kiai Wangsa Muhammad atau Pangeran Papak wafat pada Senin malam tanggal 17 Safar tahun 1317 Hijriah atau tahun 1819 Masehi dan dimakamkan keesokan harinya. Dimakamkan di sebelah barat desa Kecamatan Cinunuk, hingga sekarang makamnya banyak dikunjungi peziarah dari luar Kabupaten Garut. Makam tersebut terletak di sebelah barat desa Cinunuk dalam sebuah bangunan makam di atas bidang tanah seluas 221 meter persegi. Bangunan makam itu terdiri dari bangunan pokok yang dijadikan tempat pekuburan Pangeran Papak luasnya 96 meter persegi. Bangunan lainnya yaitu satu suhunan seluas 25 meter persegi digunakan pekuburan keluarga.